Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam seri khotbah di bukit dan kita perlu untuk belajar secara utuh Matius pasal 5 sampai pasal 7. Dan sebelum kita memasuki seluruh ajaran per item, per detail, per ayat, kita harus tahu dulu seluruh karakter dan relasi serta bentuk daripada khotbah di bukit ini. Dan sebelum kita masuk khotbah di bukit pada minggu depan nanti, kita akan belajar hari ini pengantar khotbah di bukit, pengantar perdana khotbah pengajaran Tuhan Yesus. Dan sebelumnya kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya apa yang disodorkan, diajarkan dunia adalah sesuatu yang menarik seluruh hidup kami, baik pikiran, perasaan kami, dan khususnya adalah daging kami, sehingga kami selalu mencari kepuasan-kepuasan yang dari dunia ini, baik uang, tahta, baik itu kekayaan, baik itu wanita, baik itu yang bersifat untuk terus akan membawa kami ke dalam kebutaan dan kami dalam ketidaktahuan. Kami berjalan seperti orang yang tidak melihat masa depan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau membuka kepada kami satu pengajaran-Mu yang dituliskan pada awal. Sebelum Engkau mengajar yang lain, Engkau mengajar kami khotbah di bukit, khotbah di tempat di mana Engkau berotoritas, Engkau berada di atas, dan Engkau melihat kami manusia di dalam kegelapan hidup kami, dengan jaminan-jaminan palsu dari pemerintah Romawi, dengan hidup keagamaan dari orang Farisi yang sungguh-sungguh penuh dengan kemunafikan, kepalsuan, dan kerusakan, dan kehinaan, serta kenajisan yang luar biasa. Dan disitulah Engkau berdiri, Engkau menjadi manusia, Engkau menunjukkan kepada kami apa yang harus kami dengarkan, apa yang harus kami pahami, apa yang harus kami kerjakan, dan apa yang harus kami wariskan kepada anak cucu kami di masa mendatang, yaitu pengajaran firman yang hidup. Tolonglah kami Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan satu pimpinan karya Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan melihat ilustrasi dan beberapa hal yang penting dalam pengantar khotbah di bukit ini. Nah, sebelumnya kita akan membaca Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Sebagai awal kita belajar, saya akan bacakan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dan jelas, bukan lebih baik, bukan lebih disiplin, bukan lebih indah, bukan, dikatakan lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan inilah pintu. Kita harus tahu apa pintunya sebelum masuk kerajaan surga. Hidup keagamaanmu harus lebih benar. Dan yang menjadi patokan Tuhan Yesus adalah bukan hidupnya orang pelacur, bukan hidupnya pencuri, bukan hidupnya orang pezina, perampok, bukan. Tapi Yesus memakai hidup keagamaan yang tertinggi di dalam bangsa Israel. Yang berada di tempat yang paling puncak. Ahli Taurat, profesor-profesor teologi, ahli-ahli agama, ahli-ahli Farisi, dan orang-orang yang berada, orang-orang Yahudi yang disebut sebagai kelompok orang-orang yang meninggikan hukum Taurat. Dan inilah yang menjadi karakter Tuhan Yesus, yang menunjukkan kepada standar yang tertinggi secara keagamaan, secara tradisi yang ada bangsa Israel. Dia menunjukkan ini loh yang harus kamu lihat. Jadi kita dibandingkan bukan dengan orang di bawah, dengan orang yang sederajat dengan kita, tapi kita dibandingkan pada orang-orang serius dalam agama. Orang-orang Senin hari sampai Kamis berdoa, berpuasa, setiap hari mereka menyatakan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, tetapi dikatakan tidak benar. Dan yang kedua, kita lihat standar yang diminta oleh Tuhan itu apa? Selain benar, ada dua, dan kita akan baca pada ayat 48. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna. Jadi ini satu tuntutan. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana bisa sempurna? Tadi benar, sekarang sempurna. Jadi dua kalimat ini dipakai di dalam memahami
khotbah di bukit, pengajaran Tuhan Yesus tentang moral, etika, sistem nilai yang ada di kerajaan Allah yang berbeda dengan kerajaan dunia, di kerajaan terang yang berbeda dengan kerajaan kegelapan. Bagaimana pemerintah, bagaimana orang berbisnis, berdagang, melakukan semua kegiatan mereka mencari masa depan berbeda dengan kerajaan Allah yang masa depannya sudah ditetapkan Tuhan, segala sesuatu sudah dijamin oleh Tuhan, segala sesuatu sudah dalam perjanjian Tuhan. Dan di sini orang mencari dalam kegelapan, walaupun isi dunia mereka dapatkan. Dan orang di sini kehilangan segala-galanya, dia mendapatkan harta terindah, yaitu Kristus, Injil kerajaan Allah itu, sukacita yang besar. Dan yang di sini satu kerajaan yang dalam kesia-siaan dikatakan oleh pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia, di bawah matahari semua sia-sia. Sedangkan di sini yang lebih daripada Salomo, yaitu pencipta Salomo, hikmat itu sendiri. Yesus adalah hikmat Allah dan dialah hikmat itu sendiri. Dialah kasih itu sendiri. Dia menyatakan ini kepada kita. Dan jelas sekali dikatakan, Bapamu sempurna, haruslah kamu sempurna. Bagaimana kita bisa memahami ini? Bagaimana kita bisa mengerti ini? Nah, sebelum saya melanjutkan, kita buka dulu Kolose pasal 1 ayat 12 dan 13. Supaya kita tahu ini ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Perhatikan, orang-orang kudus, orang-orang suci, orang-orang kudus. Dan katakan di sini, di dalam kerajaan terang, kerajaan Allah, kerajaan terang, kerajaan Kristus, kerajaan Bapa, kerajaan penuh dengan sukacita yang tidak ada kegelapan di sana. Dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Jadi melepaskan kita dari kuasa kegelapan yang mencengkeram kita, dosa-dosa itu dan kuasa murka Allah itu. Kita dilepaskan dan kita dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Kerajaan gelap jadi kerajaan terang. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa yang dijamin selama-lamanya. Dan inilah satu yang harus kita pelajari. Saya akan memberikan satu hal yang mungkin bagi kita jarang sekali menerima seri khotbah di bukit. Saudara bisa pelajari di buku-buku yang ada di toko-toko buku Kristen dan semuanya, ataupun kalau saudara berminat, saudara bisa melihat dalam online di Google, itu banyak sekali. Nah, saya ingin memberikan kita satu gambaran ilustrasi seperti ini. Saudara, saya punya buku itu, yang ribuan buku itu, karena lama dan kemudian hujan dan tidak mendapatkan tempat yang tanda petik yang selayaknya, maka 10 tahun yang lebih, saya waktu pindah rumah, dan saya sudah pindah rumah ke 10 kali ini ya, jadi sudah pindah rumah, itu pindah rumah yang ke-5 atau ke-6 kali, saya lupa. Dan waktu saya pindah rumah itu, saya mengambil buku-buku yang kelihatan di depannya itu tidak ada masalah. Dan sampai pada dus-dus yang lebih dari 3-4 dus, kalau nggak salah, itu ada sekitar 30-40 buku atau sampai 50 buku teologi dan semuanya. Waktu saya ambil, saya kaget sekali. Kenapa? Di dalamnya itu banyak rayap, moth, ya. Dan waktu saya buka rayap itu tidak mau datang ke saya, tidak mau datang ke terang, tapi rayap itu kemudian sembunyi lagi ke dalam, dan kemudian ke tembok, masuk ke kayu-kayu, dan mereka masuk ke dalam. Seolah-olah saya ini merupakan satu yang menakutkan mereka. Begitu dibuka, cahaya itu seperti rayap itu melihat cahaya itu kayak kesakitan luar biasa, dan dia lari, dia masuk cari tempat, dan secepat-cepatnya dia menghindari itu. Dan saya ingin membayangkan kita seperti rayap itu. Dan waktu khotbah di bukit dibukakan pada kita akan silau sekali. Kenapa? Karena kesempurnaan Allah, kebenaran Allah itu dipaparkan pada kita, dan kita melihat diri kita seperti rayap. Dan itu dikatakan oleh D.A. Carson dalam bukunya. Martin Luther, John Calvin juga mengatakan hal yang sama. Jadi waktu kebenaran Allah dan ajaran khotbah di bukit itu dibukakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sedang menerangi orang-orang berdosa itu seperti rayap semuanya, dan mereka terpukul kaget semuanya, dan mereka ditelanjangi hidupnya, dan mereka diberikan pada satu perbedaan yang kontras sekali.
apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Sama-sama mengajarkan tentang berbahagia. Sama-sama mengajarkan tentang bagaimanakah kita melihat kepada seluruh yang ada di depan masa depan kita. Kita diajar oleh Tuhan Yesus yang berbeda bumi dan langit. Jalannya itu seperti timur ke barat, utara ke selatan. Dan sangat beda sekali. Dan disinilah kita melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Waktu dia menghadirkan kebenaran itu. Waktu dia mengajarkan itu semua. Dia membukakan siapakah diri kita. Dia membukakan siapakah hati dan status kita ini siapa. Dan disitulah orang-orang tidak punya harapan, orang-orang tidak punya masa depan, orang-orang di dalam kesulitan luar biasa. Dan pada zaman Tuhan Yesus, penjajahan orang Romawi sangat mengerikan. Bangsa Israel diikat dengan luar biasa. Mereka terikat dan mereka ingin bebas. Dan mereka ingin mendengarkan pembebasan itu. Mereka ingin mendapatkan satu jalan keluar hidup yang sungguh-sungguh menyukakan dan membahagiakan mereka. Mereka mencari kebahagiaan. Maka pada awal Tuhan Yesus mengajar khotbah di bukit, dia mengajarkan 8 kata berbahagia yang minggu depan kita akan pelajari dan kita akan masuk dalam seri ini. Yang pertama, miskin di hadapan Allah dan sampai kepada penganiayaan penderitaan. Dan kita tahu apa yang harus kita lihat di dalam seluruh karya Tuhan Yesus ini. Coba kita lihat di dalam Matius pasal ke-5 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka demikian. Katanya, 8 kata berbahagia. Perhatikan baik-baik, ketika Yesus melihat orang banyak itu, ada satu compassion. Mereka tidak tahu mau kemana, mereka di dalam kebingungan dan tidak ada ujung hidupnya. Dan mereka tidak tahu harus hidup bagaimana. Dan di dalam kesengsaraan yang luar biasa, di dalam penderitaan yang luar biasa, Tuhan Yesus kemudian melihat ini, melihat orang banyak itu. Bukan cuma melihat, mereka mengerti hatinya, mereka mengerti masa depannya. Dia yang menciptakan mereka, dia yang akan memberikan jalan keluarnya, dia akan memberikan kepastian jaminan kehidupan yang mendatang, yang hidup yang lebih berbahagia dan lebih indah itu. Maka Tuhan naik ke atas bukit dan setelah itu dia duduk. Kita melihat gambaran. Waktu Musa menerima hukum Tuhan, Musa harus naik ke atas gunung, ke atas bukit dan terus menaik. Dan Musa harus ketemu. Dan setiap orang harus naik ke atas bukit. Setiap orang harus naik ketemu dengan Tuhan. Setiap orang harus melangkah untuk bertemu dan mendengarkan suara Tuhan. Dan ini merupakan satu otoritas yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan otoritas yang sangat indah. Bagaimanakah Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai Yahweh. Yang dulu memberikan hukum kepada Musa. Yang dulu memberikan tuntutan pada bangsa Israel. Yang dulu memberikan jaminan. Yang dulu melihat bangsa Israel yang di dalam kekerasan hati, kebekuan. Di dalam seluruh kasihnya itu. Dan melihat tegar tengkuknya. Dan melihat mereka bebalnya luar biasa. Tuhan tahu dan sekarang Tuhan berdiri menggenapi perjanjian baru itu. Dan dia menyatakan isi daripada seluruh Injil kerajaan Allah itu. Dan dia membukakan pintu surga. Dan dia mencurahkan berkat pengajarannya. Dan barang siapa yang mendengarkan, barang siapa percaya dan beriman kepada Kristus dengan seluruh pengajaran dan dia mengamininya, saudara-saudara memiliki hidup dan memiliki janji Tuhan. Kamu akan diangkat sebagai anak-anak Allah dan kamu akan memiliki warisan kerajaan Allah yang diberikan oleh Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan kita akan mendapatkan itu, ya. Jadi di sini kita diminta untuk melihat bahwa Kristus yang duduk dan kemudian ribuan orang yang datang pada dia dan kemudian dia mengajar itu tanpa ada mic, tanpa ada sound system, tanpa ada apapun dan dia mengajar bagaimana ribuan orang bisa mendengar. Apakah suara Tuhan Yesus seperti suara yang besar sekali, menggelegar? Saudara, di sini kita tidak bisa mengerti dengan detail satu persatu, tapi yang kita tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna. Mengapa dia memilih di bukit seperti itu? Dia mengerti bagaimanakah arus angin, bagaimanakah
frekuensi semua bisa membawa suaranya, dan setiap orang yang berada di paling pojok sekalipun tidak mungkin tidak bisa dengar. Dan ini semua adalah karya ilmu resonansi. Jadi kalau kita pelajari baik-baik Tuhan Yesus, bagaimana dia berdiri, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia melakukan pekerjaannya, bagaimana dia menghadirkan semua pelayanannya, bagaimana dia bisa bertemu dengan Nikodemus di malam hari, bagaimana di 12 yang dia ketemu dengan perempuan Samaria, itu semua menunjukkan satu metode pendekatan dan approach, aplikasi dan semua daripada cara Tuhan Yesus yang sempurna dan mendekati orang berbeda, orang berdosa di setiap tempat dengan cara Allah yang sempurna. Dan tidak ada manusia satupun yang pernah melakukan ini. Dan kita percaya, kita akan melihat satu terang yang luar biasa, yang akan membongkar semua dosa kita, dan akan dibukakan semuanya. Dan kita akan tahu, oh aku orang yang tidak benar. Oh, aku orang yang tidak pernah bisa sempurna, dan hanya Kristus yang sempurna, Bapa yang sempurna. Maka di dalam Kristuslah hidup kita akan lebih benar, di dalam Kristuslah kita akan bisa hidup di dalam kesempurnaan. Bukan karena saya sempurna, karena Kristuslah yang menyempurnakan saya. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana tangan Allah yang bisa melakukan kuasa-kuasa mujizat luar biasa, dan kita diberikan tangan yang sungguh mengejutkan kita. Tangan yang bukan tampak, yang bagus, yang terampil, tapi tangan yang ditembus oleh paku, tangan yang berlubang. Dan inilah cara Tuhan mengajar kita. Saya berikan ilustrasi. Seorang bapak, seorang ibu, orang tua yang mengajar anak. Anak paling suka orang tua itu tangannya, ucapannya itu lemah lembut, terus kemudian membantu dia, memeluk dia, mengasihi dia. Begitu kita menerapkan disiplin dengan suara-suara yang keras kepada anak kita, maka anak kita nggak suka. Kenapa? Karena dia ditelanjangi hidup yang tidak disiplin, tidak benar. Dia harus sempurna, kita harus mengajar anak kita. 1 tambah 1, 2, dan sempurna. Matematika itu sempurna. Dan waktu kita melihat dengan tangan yang harusnya kita bisa mengasihi dia, bisa menerima dia, merangkul dia, dan waktu tangan itu kita pakai untuk mendidik dia, semua manusia nggak suka. Dari orang kecil sampai orang dewasa. Dari orang yang masih bayi sampai kepada orang yang sudah bekerja sampai orang besar. Dikatakan orang itu nggak suka ditegur, orang itu nggak suka didisiplin, diajar itu nggak suka. Dan kita di sini melihat, dan waktu Tuhan Yesus mengajar mereka, dia memakai kalimat-kalimat yang menjungkir balikan seluruh pengertian kita yang lama. Kita nggak boleh pakai lagi. Bagaimanakah saya nanti berbahagia? Bagaimanakah berbahagia? Saya harus mencari seorang suami yang ganteng, yang seperti raja, yang bisa menjamin saya. Apakah itu kebahagiaan? Oh, saya akan mencari pekerjaan yang baik, yang tinggi, yang gajinya bisa ratusan juta, miliaran seperti itu. Saya harus mencari, wah pokoknya cara dunia. No. Dan Tuhan Yesus membukakan kita, bukan itu yang dicari, bukan itu yang diberikan Tuhan. Dan kita harus siap, seperti rayap, ngengat itu, moth itu. Kita waktu diberikan kebenaran firman Tuhan, pengajaran khotbah di bukit ini, kita akan tersilo mata kita dan kita tahu, kita dalam kegelapan, kita tahu kita di dalam ketidaksempurnaan, dan kita akan mengerti kenapa saya selama hidup ini terus di dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kesalahan, dan di dalam tidak ada masa depan, karena kita salah mengikuti dunia ini. Kita harus mengikuti apa yang terang Tuhan berikan pada kita, firman yang kekal, dan Kristus sebagai hamba Allah itu yang menyatakan pengajaran perbuatannya dan segala pekerjaan dan teladannya itulah. Dan disitulah hidup kekal, kebahagiaan, dan segala kalanya ada di sana. Maka persiapkanlah hati kita. Kita akan masuk dalam pengajaran yang sangat simpel dari Tuhan Yesus, yang sangat sederhana. Dan saya percaya khotbah di bukit ini bukan hanya 1-2 kali, karena murid-murid mengumpulkan. Dan Tuhan Yesus itu lakukan, tidak tahu berapa hari, berapa jam, 1 hari kita nggak tahu. Yang kita tahu bahwa ini adalah berseri, dan ada satu klarifikasi kategori yang luar biasa kita akan pelajari bersama-sama.
Dari hubungan manusia, dari karakter kita, bagaimana kita menyampaikan segala sesuatu di dalam kasih Allah, bagaimana kita menanggapi orang-orang bersalah, bagaimana kita melihat sesuatu yang penuh dengan dosa, yang bisa membuat kita merasa bahwa kita merasakan bahwa saya ini sudah benar, nggak taunya masih salah. Dan banyak hal yang kita akan pelajari. Dan kita tahu bahwa di dalam khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus bukan mereparasi kita. Tuhan Yesus bukan memperbaiki, telingamu yang rusak, telinganya aja yang diganti. Tanganmu yang rusak, tangannya diganti. Bukan. Tuhan Yesus menyatakan kamu harus diubahkan. Kamu harus memasuki kerajaan yang baru, kerajaan terang. Kamu harus dipindahkan. Bukan dengan tubuh yang lama ini. Kamu harus mengenakan tubuh yang baru. Efesus 4, Galatia pasal 5. Kamu anak-anak kerajaan Allah, bukan anak-anak kegelapan. Kamu anak terang, kamu harus pindah. Dan kita harus tahu, kalau kita bisa mendengarkan dan mengamini khotbah di bukit ini, berarti status kita adalah anak-anak Allah. Status kita adalah orang yang sudah dilahirbarukan. Maka disitulah kita melihat dalam diri kita semuanya gambaran yang indah dari Tuhan. Yang dulunya kita menjijikkan, kita sekarang penuh dengan kemuliaan karena Kristus hadir dan darahnya menyucikan, menebus kita. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita persiapan hati kita dan kita akan masuk pengajaran berbahagia. Dan kita akan berbahagia bukan hanya di dunia ini, selama-lamanya. Dan Tuhan akan membawakan kita satu pengajaran yang sudah tidak pernah lagi diotak-atik, bahkan disentuh di gereja. Kita akan belajar yang pertama kali bagaimanakah saya berbahagia. Sampai jumpa minggu depan, kita berdoa dan kita mohon tuntunan Tuhan. Bapa, kami bersyukur otoritas yang tertinggi, pemberi hukum, pemberi kuasa, pemberi wewenang, otoritas adalah Engkau Tuhan. Dan Engkau berdiri dan kemudian Engkau memanggil semua orang-orang di sekeliling kami dan mereka berbondong-bondong datang, mereka siap untuk mendengarkan Engkau seperti kami hari ini. Dan Engkau duduk dan mengajar kami. Engkau yang memberikan hukum Taurat, Engkau memberikan perjanjian kepada Abraham, Engkau yang memberikan perintah kepada Adam, jangan memakan buah. Engkau yang memberi perintah kepada setiap nabi-nabimu termasuk Nabi Nuh, yang memberikan perintah membuat bahtera, karena ada hukuman kekal di sana. Ada murka Tuhan akan dinyatakan. Sungguh Tuhan, hari ini Engkau juga menyatakan kepada kami, bukan lagi seperti dulu, tapi Engkau menyatakan satu pengajaran perjanjian baru, satu pengajaran hidup yang kekal. Kami akan mendengarkan ini dan kami akan bersiap. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau menjadi model yang sempurna, yang benar. Karena hidup keagamaan kami harus lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan, kami percaya, bukan kami yang bisa melakukan ini, tapi Engkau yang berkaya bagi kami. Dan kami pasti bisa sempurna, karena Engkaulah yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam karya yang indah, kami bersyukur karena khotbah di bukit ini sungguh-sungguh menjadi terang. Di dalam kegelapan dunia ini, kami akan bersaksi bagi Engkau Tuhan. Dan kami akan mengajarkan khotbah di bukit ini turun-temurun kepada anak cucu kami, kepada setiap orang yang bertemu dengan kami. Karena dunia ini di dalam kegelapan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkaulah terang Allah, terang dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin.